Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Afghani, NIM 105841116524. Perkenalkan, nama saya Mawarda, NIM 105841115424. Dan saya Irma dengan NIM 105841108824. Bagian ini saya mengimpor library Pandas yang digunakan untuk membaca, mengelola, dan memproses data dalam bentuk tabel atau data firm. Kemudian impor NumPy ASNP. Library NumPy ini digunakan untuk membantu proses perhitungan numerik dan pengelolaan data terbentuk array. Kemudian form, scalar, model, selection, import, train, test spil. Perintah ini digunakan untuk mengimpor fungsi train test spil, yaitu fungsi yang membagi dataset menjadi data training dan data testing. Kemudian from, scalar, pre-processing, import, label encoder. Label encoder digunakan untuk mengubah data kategori atau teks menjadi angka agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Kemudian form, scalar, ensemble, import, random forest classifier. Bagian ini mengimpor algoritma random forest classifier, yaitu algoritma klasifikasi yang akan digunakan untuk membangun model prediksi. Untuk form, scalar matrix, bagian ini mengimpor berbagai metrik evaluasi model, yaitu akurasi score digunakan untuk menghitung tingkat akurasi. Precision score digunakan untuk menghitung nilai precision. Recall score digunakan untuk menghitung nilai recall. F1 atau score digunakan untuk menghitung F1 score. Confusion matrix digunakan untuk menampilkan function matrix. Dan classification report digunakan untuk menampilkan laporan evaluasi secara lengkap. Pertama, program membaca dataset dari file CSV bernama dataset mahasiswa CSV. Nama kolom yang mengandung spasi tersembunyi dibersihkan dengan str strip agar tidak menyebabkan error saat memanggil nama kolom. Program lalu menampilkan 5 baris pertama, jumlah data, jumlah kolom, informasi tipe data, serta mengecek apakah ada missing value data duplikat. Kolom ID dihapus karena tidak relevan untuk diprediksi. Kolom ini hanya berfungsi sebagai penanda unik, bukan fitur yang mempengaruhi hasil. Yang kedua, menentukan fitur dan target. Selanjutnya, program menentukan target prediksi, yaitu jawaban dari pertanyaan apakah Anda layak menerima beasiswa. Semua kolom lain dijadikan fitur atau variabel X, sedangkan kolom target menjadi variabel Y. Dan kemudian bagi menjadi data latih dan data ujian dengan perbandingan 80:20 menggunakan Startivy agar proporsi kelas tetap seimbang di kedua bagian. Selanjutnya, fungsi objektif. Bagian ini dari program ini adalah fungsi objektif. Fungsi ini mendefinisikan ruang pencarian parameter untuk random forest seperti jumlah pohon atau n estimators ke dalam maksimum pohon, jumlah minum sampel untuk split dan depth, serta kriteria pemisahan node, yaitu gain atau entropi.
Untuk setiap kombinasi parameter yang dicoba, model dilatih dan akurasinya pada data uji dihitung. Nilai akurasi nilai yang menjadi acuan Optuna untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Berbeda dengan grid search yang mencoba semua kombinasi secara acak atau menyeluruh. Bayesian optimization bekerja lebih cerdas. Ia mempelajari hasil dari percobaan-percobaan sebelumnya untuk menebak kombinasi parameter mana yang kemungkinan besar akan memberi hasil lebih baik di percobaan berikutnya. Proses pencarian ini dijalankan sebanyak 30 kali percobaan atau trial. Selanjutnya setelah 30 percobaan selesai, program mengambil kombinasi parameter dengan akurasi tertinggi lalu menggunakannya untuk melatih ulang model random forest panel. Model ini yang akan dipakai untuk evaluasi prediksi akhir. Kemudian diuji menggunakan data uji yang sebelumnya belum pernah dilihat. Program menghitung 4 metrik utama: akurasi, precision, recall, dan F1 score, semuanya dengan pembuatan weighted karena kelas datanya bisa saja tidak seimbang. Selain itu, ditampilkan juga confirmation methods untuk melihat data kesalahan prediksi per kelas, setara classification report yang merangkum performa model secara lebih lengkap. Kemudian program juga menghitung feature importance, yaitu seberapa besar kontribusi tiap fitur terhadap keputusan model. Hasilnya diurutkan dari yang paling berpengaruh lalu disimpan ke file feature importance Optuna. CCV ini berguna untuk memahami faktor apa saja yang paling menentukan kelaikan penanganan beasiswa. Yang terakhir, program menyimpan 3 file modal terbaik dalam form base model PKL menggunakan joblib parameter terbaik beserta akurasinya dalam base parameter CCV dan tabel feature importance tadi. Program juga mencatat total waktu proses dari awal hingga selesai. Kode Python ini bertujuan untuk membandingkan, menyimpan, dan memvisualisasikan dan menyimpulkan hasil performa dua model machine learning, yaitu random forest standar dan random forest yang telah dioptimasi dengan Bayesian optimization atau Optuna. Pertama-tama, program mengimpor dua pustaka utama, yaitu Pandas untuk pengolahan data tabel dan Matplotlib Plotly untuk pembuatan grafik visual. Setelah itu, program menyiapkan data nilai dari 4 matriks evaluasi, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing model ke dalam variable list. Selanjutnya, data tersebut digabungkan menjadi sebuah tabel perbandingan. Ini akan dicetak ke terminal dan secara otomatis disimpan ke dalam file hasil perbandingan. Untuk mempermudah analisis secara visual, program lalu membuat grafik batang bertampilkan menggunakan Matplotlib. Batang untuk model standar digeser sedikit ke kiri dan model optimasi ke kanan dengan batas skala sumbu tegak dari 0 hingga 1. Setelah dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda keterangan warna, grafik ini ditemukan di layar sekaligus disimpan sebagai gambar grafik perbandingan. Di bagian akhir, program menjalankan logika percabangan if else untuk membandingkan nilai akurasi kedua model. Karena nilai akurasi random forest standar 37,5% ternyata lebih tinggi dari versi Optuna 35,0, program mencetak kesimpulan bahwa dari hasil ini penerapan Bayesian optimization belum berhasil meningkatkan performa model. Kini saya akan menjelaskan tentang Bayesian matrix. Pada bagian ini, untuk mengimpor library yang dibutuhkan seperti membaca data, membuat model random,
forest dan menampilkan conversion matrix. Program yang membaca dataset mahasiswa lalu menghapus kolom ID karena tidak digunakan dalam proses klasifikasi. Data yang harus berupa teks diubah menjadi angka agar bisa diproses oleh random forest. Adapun menentukan fitur dan target, program yang menentukan data masukkan fitur dan data yang akan diprediksi oleh target. Pada bagian ini, data dibagi menjadi data training dan data testing. Selanjutnya, kita beralih ke model random forest dibuat dan dilatih menggunakan data training. Pada bagian prediksi, setelah model selesai dilatih, model melakukan prediksi dan pada data testing. Pada bagian conversion matrix, bisa kita lihat hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk conversion matrix untuk melihat beberapa data yang diprediksi benar atau salah. Pada file index HTML berfungsi sebagai struktur utama website. Di dalamnya terdapat menu dashboard, informasi dataset hasil random forest, hasil Bayesian optimization, grafik perbandingan, dan informasi tentang project. Selanjutnya, pada file style CSS berfungsi mengatur tampilan website seperti warna, sidebar, card, tabel, gambar, footer, dan gambar tampilannya tetap rapi di berbagai ukuran layar. Bisa kita lihat. Selanjutnya, pada file script.js berfungsi menambahkan interaksi pada website seperti menampilkan pesan selamat datang, efek saat menu dipilih, efek hover pada card, menampilkan tahun otomatis di footer, dan membuat scroll menjadi lebih halus. Di sini saya akan menjalankan kode ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.